Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah gini yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah atas kehendaknya lah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dan rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada para pengikut yang tetap istiqomah menjalankan risalahnya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah jadi yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri kita untuk kesempatan kali ini, yaitu Ustaz Cecep LC, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi terkait dengan tidak seorang muslim wafat, tidak selamanya muslim wafat dalam keadaan muslim. Ada waktu sampai setengah 2 Ustaz, ditambah dengan sesi tanya jawab kurang lebih 5-10 menit. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. May yahdillah fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan yang insyaallah dirahmati oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirul kiram pembawa acara yang telah mempersilakan kepada saya untuk sama-sama kita belajar mengkaji. Jadi mohon maaf saya ralat, temanya tidak setiap mukmin wafatnya dalam kondisi muslim. Karena sifat iman itu satu titik fluktuasi, di titik lain keluar masuk. Bisa jadi satu saat ada yang dikatakan oleh isyarat Nabi, pagi beriman, sore ingkar. Atau sebaliknya, sore beriman, pagi ingkar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada satu surat, satu ayat, satu kalimat Quran surat Al-Imran 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah sesungguh-sungguhnya. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Memang ada Pak Ustadz yang wafatnya orang beriman ingkar kepada Allah. Apakah Qarun bukan orang yang beriman?
Dia sahabat dari Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang diagung-agungkan di dalam jiwanya itu bukan Allah. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang diagung-agungkan dalam jiwanya itu kekayaan, materi, jabatan, kewibawaan, kehormatan. Makanya di dalam Al-Quran ada dikatakan pertama, amal hayatud dunya ila matal gurur, amal hayatud dunya ila mataun qalil. Kenikmatan yang sangat sedikit begitu. Makanya ketika ikhwan ini rajin tahajudnya, rajin puasa Senin Kemisnya, rajin berzikirnya, rajin tadabbur makna Al-Quran, itu kekayaan-kekayaan yang nilainya sangat tinggi begitu. Tapi kecenderungan nauzubillah min dzalik umat Islam nih mencari kekayaan-kekayaan kalau dikatakan uang tuh uang receh gitu. Seorang ustadz dengan tarif yang tinggi seolah-olah demikian gitu. Fenomena yang terjadi saat ini dalam pandangan Allah tuh gak ada artinya apa-apa. Apalagi kita dengar banyak ustadz-ustadz yang menjual diri demi kekayaan, demi kekayaan. Ini udah jadi rahasia umum ini. Datang ke gubernur yang non muslim, dia minta mobil, dia minta dana, dia minta umroh, dia minta haji, dia minta berbagai macam fasilitas begitu. Sangat memprihatinkan dan menyedihkan gitu. Qarun sahabat Musa alaihissalam, Sa'labah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dunia itu membuat orang tergiur, membuat orang terpesona, apalagi daya tariknya kenceng. Daya tariknya sangat kenceng melalui media online, melalui layar-layar kaca begitu. Kalau kita tipis-tipis iman ya modal-modal begitu. La ilaha illallah. Jadi kita menghadapi era global, menghadapi era internet, menghadapi era teknologi tinggi, menghadapi zaman yang samar, zaman yang abu-abu, zaman yang kebanyakan lisan umat manusia itu sulit mengendalikannya. Karena setan mampu menginfiltrasi ke dalam jiwa manusia yang dikatakan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pak Ustadz, sekarang jangankan cari yang halal, cari yang haram aja susah. Pernah dengar nggak? Nah itu hebatnya gitu. Artinya kalau sedikit yang haram aja sih boleh-boleh aja lah. Silakan saja gitu. Seolah ada legalitas. Nggak bisa begitu. Haram ya haram, halal ya halal. Bayin jelas. Yang haram jelas, yang halal jelas. Di tengah-tengah itu ada subhat. Kita menghadapi zaman terganggu.
kita menghadapi zaman abu-abu, zaman yang dikatakan bukan ketuhanan yang maha kuasa, bukan ketuhanan yang maha esa, tapi keuangan yang maha kuasa begitu. Awas, dan kita harus waspada, soalnya ini udah menyangkut masalah akidah begitu. Jangan sampai naudzubillah min dzalik akidah kita tergusur. Eranya Islam di Indonesia digerogotin, sedangkan Islam di Eropa mulai meningkat hebat. Banyak gereja yang dijual. Saya suka berpikir apa nanti masjid dijual di Indonesia begitu buat jadi gereja. Ya, ternyata akidah-akidahnya tadi digadaikan. Ya saya otokritik. Rekan-rekan saya ustaz-ustaz itu datang ke si Ahok minta duit, minta ini, minta itu. Imbangan buat si Ahoknya dukung nanti, minimal untuk jadi gubernur, maksimal bisa jadi untuk jadi RI 1. Pasangannya masih Haritanu. Enggak, kita harus itu, harus waspada. Nah kan Ahmad Heriawan kemarin utusannya awal bulan Mei, hari Minggu, sudah datang kepada saya untuk juga mencalonkan begitu 2019. Nah kalau ada calon-calon figur muslim-muslim yang soleh, saya itu nggak ngelihat apa latar belakangnya gitu ya, apakah dia PKS, apakah apa, enggak gitu. Saya pernah dukung Pak Ahmad Heriawan untuk periode pertama jadi gubernur begitu. Karena itu satu alma mater saya akrab pada beliau mempunyai prinsip-prinsip kehidupan yang istiqomah begitu. Nah jadi kita harus mensiasati zaman yang seperti ini gitu. Kalau kita nggak mensiasati, jangankan anak kita, diri kita pun bisa terbawa arus, apalagi keluarga kita. Bagaimana Pak Ustaz? Pertama, kita setting jiwa kita. Settingnya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Motivasi hidup kita tuh harus garis lurusnya tuh harus jelas begitu. Nawaitunya harus jelas. Kalaulah ada satu hal hajat kita, misalnya untuk jadi gubernur, kita harus kaji diri kita, mampukah kita menjadi orang yang amanah dan istiqomah begitu. Kalau kita nggak mampu menjalankan nilai-nilai amanah, maka di akhirat kelak beban kita akan sangat berat begitu. Makanya alhamdulillah saya jadi RT juga nggak mimpi itu. Apalagi RT dan RW di Jakarta digaji katanya. Dapat ujroh, dapat gaji, nggak tahu per bulan berapa tuh, tahu nggak? RW digaji begitu, makanya ada pemilihan dulu kan nggak berebut, kalau sekarang berebut. Kemudian setelah kita men-setting jiwa kita, ya, sebagaimana sinyal dari Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Nah, amal itu bagaimana motivasinya. Nah, hijrah kita saat itu gambarannya dari Mekah ke Madinah, apa motivasinya? Apakah karena ingin menikah? Apakah karena ingin mencari ghanimah? Apakah karena ingin mencari kekayaan? Itu sudah disinyalemen
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ketika perang Uhud ya, para sahabat Nabi ada 50 orang di tebing yang tinggi. Nabi berpesan wanti-wanti, "Hai para sahabat, Anda sekalian mohon jangan meninggalkan tebing ini." Itu pesan Rasulullah yang cukup keras. Tapi apa yang terjadi? Ketika pampasan perang tersebar di area pertempuran, kemudian kaum kufar dari Mekah mereka berlarian, turunlah. Nah, ini satu gambaran, nauzubillah min dzalik. Kalau para pengayom-pengayom agama muslim, para ustadz-ustadz mengejar-ngejar target, mengejar-ngejar kekayaan, mengejar-ngejar tarifnya sekian, hotelnya sekian, antar jemput. Boleh nggak saya tanya sama akhwat? Boleh nggak? Boleh. Nabi Muhammad dakwah dijemput apa enggak? Enggak. Nabi Muhammad dakwah dapat transport apa enggak? Apa yang didapatkan dari dakwah Nabi Muhammad? Intimidasi, diusir, dianiaya. Anak-anak kecil suruh keluar, suruh cari batu, ditimpukin. Kemudian kaki beliau sampai berdarah-darah, anjing dikeluarin. Itu ketika terjadi di Taif. Kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril pada masa-masa yang lampau teringat. Kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Soleh, semua pada mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditawarinlah Nabi kita, "Wahai kekasih Allah, saya mendapat izin dari Allah untuk menghancurkan umat di Taif ini." Apa jawab Nabi? "Jangan wahai malaikat Jibril. Mereka adalah umatku yang tidak tahu misi apa yang aku bawa. Diharapkan satu saat kelak anak cucu keturunannya masuk Islam. Maka wajar bila beliau disematkan bintang bintang kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Kehormatan dari dua Asmaul Husna Allah sematkan ke dalam tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu beliau sangat menghadapi kondisi kejiwaan yang boleh dikatakan labil lah gitu ya. Habis di boikot 3 tahun, selesai itu Ibunda Khadijah wafat, paman yang mensupport perjuangan beliau juga wafat, udah 3 hal tuh. Kemudian beliau mencoba berdakwah di Taif dengan harapan hamba-hamba Allah di Taif ini mendapat hidayah Allah, namun yang terjadi sebaliknya. Rasulullah dalam keadaan galau, Rasulullah dalam keadaan risau. Rupanya beliau mendapat bonus yang luar biasa, maka beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diundang untuk melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Satu-satunya nabi yang Allah muliakan perjalanan Isra dan Mi'raj berjumpa dengan Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu. Sedangkan Musa alaihissalam
seorang nabi yang wa kallamallahu Musa taklima, ingin melihat Allah. Ya. Maka kata Allah, lihatlah itu gunung. Kalau gunung itu lumer, ya, ada cahaya di balik itu, maka engkau tidak akan bisa melihatku, wahai Musa. Tapi kalau gunung itu masih tegak di sana, maka engkau bisa melihat aku. Apa yang terjadi? Yang terjadi, gunung itu lumer, maka Musa alaihissalam mengalami sa'iqah, pingsan. Namun Nabi kita Muhammad SAW atas kesabarannya, atas ketabahannya, atas kasih sayangnya kepada umatnya, beliau justru diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan yang satu makhluk pun tidak sampai ke sana, Isra Mi'raj. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam pada titik tertentu beliau tidak bisa lagi naik ke atas begitu. Betapa mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita setting akal fikir kita agar selalu positive thinking, berbaik sangka, husnuzan min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbaik sangka kepada sesama hamba Allah, khususnya saudara-saudara seiman dan seislam. Itu harus dikristalkan. Yang ketiga, mintalah kepada Allah. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melalui proses-proses mengakses nilai-nilai gizi rohani, tahajudnya, istighfar di waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian tilawah Al-Quran, tadabbur makna Al-Quran. Nah, sebentar lagi bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan pengertian-pengertian Al-Quran, tidak sekedar tafsir, tidak sekedar terjemah, tapi juga memahami ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana isyarat ini Quran surat Al-Anbiya 79, Papahamna Sulaiman. Jadi Papahamna Sulaiman alaihissalam mampu membaca fenomena-fenomena alam, mampu berbicara dengan alam semesta, juga termasuk bangsa jin dan para hewan. Kita setting akal fikir kita agar tidak Victor. Tahu nggak akhwat Victor? Pikiran kotor. Nah, ini peluang emas kita akan diramadankan. Peluang emas kita akan diramadankan. Jangan kita sia-siakan. Sekarang kan ada ini nih, Al-Quran udah bisa di-download di itu ya, di HP gitu. Kemarin ada yang nanya di satu masjid, Ustaz gimana nih baca Al-Quran kita yang di handphone begitu, boleh nggak Ustaz dalam keadaan tidak berwudu? Itu kan bukan Al-Quran secara khusus begitu. Daripada pikiran kita banyak mengambang, banyak melamun, ya silakan aja begitu dalam keadaan darurat di bis kota perjalanan jauh. Nah, saya juga sudah melaksanakan demikian ketika saya perjalanan pulang pergi Jakarta Tasik begitu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gizi-gizi rohani ini untuk kita. Allah tidak memerlukan begitu. Ya, salat kita, sedekah kita, amal-amalan ibadah kita. Ya. Karena ibadah itu ada 3 ya. Pertama ada qalbiyah, kedua ada af'al, ketiga ada maliyah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu qalbi kita. Keimanan kita harus mengkristal
menjadi keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kalian kepada Tuhan kalian sehingga Allah memberikan keyakinan. Yakin ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Kalau kita nggak mempunyai motivasi keyakinan kita, alangkah ruginya kita hidup di dunia yang sekedar 60, 70 atau 80 tahun saja. Keyakinan itu harus kita nikmatin. Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam juga para pengikutnya dikejar-kejar oleh Firaun laknatullah dan pasukannya, yakin saat kepepet Allah memberikan pertolongan. Itu terjadi dalam mana tuh? Merah ya. Dengan tongkatnya Allah berikan mukjizat di belah laut, maka Musa alaihissalam beserta rombongannya nyebrang selamat. Kemudian Fir'aun yang mengejar-ngejar dan pasukannya sampai di tengah-tengah Allah memerintahkan agar laut tersebut dipukul kembali, maka ombak menggulung Fir'aun laknatullah. Ibrahim alaihissalam dibakar, maka beliau tidak terbakar. Dalam hal ini secara sunatullah beliau pasti hangus, hancur. Bukan berarti tidak terbakar, tapi Allah berikan dinding. Wah, di sana ada kiai sakti katanya, ditembak gak mempan. Itu kata-kata yang nggak pas itu. Allah berikan dinding, Allah lindungi. Buktinya saja Nabi waktu perang apa? Giginya tanggal. Pernah dengar nggak? Uhud ya, gigi Nabi aja secara sunatullah tanggal 1 begitu. Ya, copot 1 kena, entah kena pukul pedang apa kena apa gitu ya, atau kena sikut yang sangat kuat sekali sehingga giginya copot 1 begitu. Itu sunatullah. Mau juga Nabi kita enggak demikian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Maka gizi-gizi rohani ini kita perlukan, sangat kita memerlukannya gitu, untuk memproteksi jiwa kita, untuk memproteksi seluruh tubuh kita dari hal-hal yang bersifat zulumat atau maksiat. Ya, maksiat sekarang naudzubillah min dzalik. Para wanita muda yang mau jalan pintas pakai online ya. Hah? Ya Allah, kesian. Nah itulah arus-arus negatif dari maksiat tersebut. Handphone ini nih. Ya, makanya masjid saya nggak izinkan itu untuk pasang seluler itu. Karena seluler itu ada kadang-kadang tanpa sadar kita banyak transaksi untuk berbuat kemaksiatan itu. Ya kita ya donatur aja lah, urun rembuk masyarakat gitu, nggak pakai itu seluler, tiang-tiang seluler itu ya. Sekarang kan banyak yang pakai tiang-tiang seluler itu, setahun sebulan iya disewain 100 juta setahun, 1,2 miliar begitu. Nah, ini kita kewajiban. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga wajib memproteksi hal yang demikian, insya Allah akan berimbas positif kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Jangan sampai karena kita lengah, keluarga kita yang terbawa arus perbuatan-perbuatan negatif di zaman sekarang ini. Sudahlah, lebih baik kita banyak takorup, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Biar supaya kita diproteksi iman kita, diproteksi Islam kita, diproteksi akhlak kita bukan akhlak yang sayyi'ah, bukan akhlak yang mazmumah, tapi akhlakul karimah yang sebagaimana dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup hanya sebentar, kita hidup hanya sesaat, kita hidup bila berbanding waktu antara dunia dan akhirat hanya 1,5 jam saja. Coba direnungkan deh. Kemarin baru hari Jumat, atau udah Jumat lagi. Kemarin baru puasa ya, rasanya baru kemarin puasa ya. Sekarang udah menghadapi puasa lagi. Kemarin masih perjaka, sekarang udah punya mong-mongan. Kemarin masih perawan ting-ting, apa sih ting-ting? Sekarang udah punya anak begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya baru kemarin rasanya jadi ayah. Sekarang udah punya cucu. Alhamdulillah ada 12. Wih, subhanallah. Anak yang nomor 4 baru wafat hari Kamis kemarin. Mohon Al-Fatihah, mudah-mudahan mendapat ampunan Allah. Namanya Diki Kamil Haikal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena udah 2 Kamis yang lalu meninggalnya. Saya ngadain acara selamatan ya 3 hari aja. Karena katanya tuh 4, 5, 6, 7 hari sampai 40 hari sampai 100 hari setahun itu katanya cara-cara agama Hindu. Nah, agama Hindu yang kiai Hindu masuk Islam. Masuk Islam, kemudian dia menceritakan, saya dapat WhatsApp dari grup Az-Zikro begitu. Alhamdulillah saya aktif juga di grup Az-Zikro. Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Mohon maaf. Sampai jam berapa nih? Hah? Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan terasa dalam jiwa kita kalau kita senantiasa mengakses nilai-nilai gizi rohani begitu. Terutama tahajud, ya, terus istighfar, terus berdoa. Itu semua perintah-perintah Allah. Tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, surat Al-Isra. Kemudian wabil ashari yastaghfirun, surat Al-Imran. Kemudian perbanyak zikrullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Ingatlah kalian kepada Allah, ingat yang banyak. Kalau kita sering ingat yang banyak kepada Sang Pencipta apa kepada yang diciptakannya? Akhwat, harta kita, handphone kita, rumah kita takut kebobol maling, motor kita begitu. Kita titipkan kepada Allah. Kita berjalan, kita titipkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah hamba dalam perjalanan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek artinya aktivitas keseharian kita, usaha mencari nafkah dan lain sebagainya. Jangka menengah dari saat ini sampai ke alam barzah, khususnya saat-saat genting sakratul maut. Jangka panjang dari alam barzah sampai ke akhirat. Di akhirat nanti macam-macam itu peristiwanya. Di padang mahsyar, kemudian audit. Ya, kita semua akan diaudit per individu.
Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di padang mahsyar kelak akan diaudit seluruh amal aktivitas kita dari sejak akil balik sehingga menjelang wafat. Ditutup lisan kita yang bertanya jawab malaikat di satu sisi dengan kita sebagai makhluk Allah di sisi lain adalah tangan kita. Pak Ustadz, kalau jin tuh diaudit juga apa enggak ya kira-kira? Diaudit. Dasarnya? Ada aturannya. Akhwat, kalau jin diaudit apa enggak? Hah? Sama, dasarnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya dalam surat Az-Zukhruf itu dikatakan, kita dengar ada orang-orang yang mengaji Al-Qur'an dipandu oleh seorang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sebagian mereka sampai masuk Islam. Di mana tuh? Ada Masjid Al-Jin ya. Di sana tuh di Mekah itu ada Masjid Jin begitu. Kemudian yang jadi saksi adalah kedua kaki kita. Ketika kita diaudit, maka Allah Jalla Jalaluh sebagai Maliki Yaumiddin, Raja di hari akhirat yang akan memberikan ganjaran dan siksaan. Jadi Allah tidak akan berbuat aniaya. Kalau kita berbuat zalim, naudzubillah min dzalik, akan mendapat siksa. Kita mendapat siksa karena aniaya kita kepada diri kita, berbuat zulumat, bukan karena Allah menyiksa kita. Begitu pula ganjaran-ganjaran Allah sudah sediakan kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang sabar, yang ikhlas, dan istiqomah. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengelak dari audit tersebut. Nah, kita siap-siap nih, ya, karena waktu kita relatif singkat, waktu berjalan sangat cepat bagaikan kilat, 1 tahun bagaikan 1 bulan, 1 bulan bagaikan 1 minggu, 1 minggu bagaikan 1 hari, 1 hari bagaikan 1 jam, 1 jam bagaikan 1 menit, 1 menit bagaikan 1 detik. Tiba-tiba detik itu berakhir dan Allah mengutus malaikat Israel untuk memisahkan nyawa dari raga. Siap nggak siap harus kita persiapkan dengan rasa kesadaran yang tinggi. Ya, kita pulang cuma 2 minggu, cuma 3 minggu. Kalau yang mudik ke Surabaya, mudik ke Solo, ya, mudik ke Bandung, mudik ke kampungnya masing-masing lah ya. Sampai ada yang ke Bali, ke Madura, ke Lombok dan lain sebagainya. Mereka bawa bekal nggak tuh? Bekalnya ribet nggak sekarang? Enggak, pakai ATM aja ngegesek. Betul nggak? Kalau dulu berebut mobil, berebut kereta dulu. Kalau sekarang kereta juga alhamdulillah udah online, nggak berebut gitu. Pak Bahtiar saya udah punya tiket itu untuk ke Tasik 1 hari setelah Ramadan gitu, setelah Lebaran itu. Alhamdulillah kita udah nggak mau repot-repot dah. Zaman sekarang mah naik bis, aduh berjam-jam itu. Yang harusnya 7 jam 2 kali lipat jadi 14 jam. Pegel kaki. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi gizi-gizi rohani itu diperlukan dalam perjalanan di dunia saat ini untuk menuju akhirat. Jangan sampai kita tertipu sebagaimana tertipu orang-orang yang terlena dengan duniawiyah. Bisa dibuka Quran surat Al-Qasas 87.
Al-Qasas. Sebelum Ar-Rum, sebelum Al-Ankabut. Surat 28. 28. Al-Qasas. Ya. Qala innama utitu ala ilmin indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihil mujrimun. Yang artinya dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidaklah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Jadi Qarun dan sejenisnya ini tertipu dengan harta-harta dunia, sehingga harta-harta dunia yang ada pada dirinya itu seakan-akan adalah hasil kerja dia, hasil keringatnya sendiri, bukan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita juga diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jangan sampai terjebak alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Ketika kuburan alam sakaratul maut sudah di depan kita, kita baru sadar. Kalau kita sudah masuk ke alam sakaratul maut baru sadar, itu terlambat. Makanya mari kita laksanakan ibadah-ibadah tadi, termasuk ibadah maliyah. Alladzina bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, ibadah badaniyah, wa yunfikuna mimma razaqnahum, surat Al-Baqarah ayat-ayat awal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita sisihkan harta benda kita. Kalau saya menyisihkannya 10%, tapi 10% itu udah zakat, udah infak, udah sedekah begitu. Jadi diambil 10%, tiap dapat ngambil 10% begitu. Tadi pagi subuh jual sesuatu, nah dapat 100.000, dapat 90.000, 10%-nya 9.000, segera disisihkan. Nah, kita pun demikian, ya. Kita supaya menyisihkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita tuh selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita yang masuk kita bawa ke dalam rumah tangga kita, insya Allah harta yang penuh barokah, harta yang halal, harta yang thayyibah. Nah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kenapa kita harus senantiasa gigi rohani itu, agar kita tidak terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepada aku, maka aku ingat kepada kalian. Bersyukurlah kalian kepada aku, janganlah kalian ingkar. Ketika kita ingat kepada Allah secara terus-menerus dan kontinu, mudah-mudahan saat-saat genting dan gawat, itu saat sakaratul maut, Allah ingatkan kita. Ada seseorang yang menjelang wafat, dia berkata kepada anak yang di Bandung, "Nah, ayah udah gak kuat nih," begitu. "Ya ayah, saya segera datang ke Jakarta." Apa yang terjadi? Yang terjadi setelah berkata ayah tidak kuat, putus hubungan, putus pula nyawanya begitu. Ada pula yang 2 hari sebelumnya, seseorang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, dia menggali kuburannya sendiri.
tuh buat siapa kek, kok tinggal di kuburan, nanti bakal ada yang meninggal gitu. Taunya si kakek itu sendiri yang meninggal. Dilala saya kenal dengan orang tersebut begitu. Macam-macam Allah memberikan indikasi-indikasi. Insya Allah husnul khotimah. Kita rebut mahkota itu, kita rebut piala itu agar kita wafat husnul khotimah dan Allah masukkan jajarannya, yaitu kejajaran al-anbiya, kemudian kejajaran as-siddiqin wasyuhada wasolin, sebagaimana hal ini ada dalam tertera Quran surat Nisa 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Pertama nabi-nabi, kedua as-siddiqin, ketiga as-syuhada, keempat as-solihin. Inilah orang-orang yang insyaallah Allah akan masukkan ke surga Jannatun Naim, dipandu oleh Nabi Muhammad SAW tanpa hisab. Mau nggak ikhwat? Akhwat? Mau. Ikhwan mau? Mari. Waktu berjalan sangat cepat. Kita jangan terlena dengan mimpi-mimpi dunia yang berlebihan. Mari kita setting jiwa kita, ya, sehingga jiwa kita selalu inna sholati wa nusuki wa mahyamati lirabbil alamin. Setting pula akal fikir kita, kemudian girah ibadah kita baik dalam hablum minallah maupun hablum minannas senantiasa kita pelihara dan kita tingkatkan. Semoga para jamaah semua senantiasa mendapat bimbingan Allah yang dikatakan wa yadnahu biruhil qudus, selamat dari fitnah dunia, selamat pula dari azab akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikembalikan kepada. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas pemaparan materinya. Selanjutnya masih ada waktu sekitar 5 menit atau 7 menit. Kami persilakan pada para jamaah. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Bentar ya, lagi ceramah. Iya, waalaikumsalam. Ustaz, di luar tema ya. Iya. Mau tanya, kan kalau orang udah menikah itu kan pernah dengar gitu kan, berarti itu jodohnya ya Ustaz. Terus misalkan dia salah satu di antaranya kan meninggal, nggak tahu kenapa gitu ya, ada yang kecelakaan atau apapun itu, gitu kan. Terus menikah lagi. Itu yang jodohnya itu yang mana ya Ustaz? Terus pernah dengar juga kalau nanti memang kita maksudnya iman kita kuat, insya Allah akan dipertemukan di yaumil kiamah. Apakah betul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, maaf. Mungkin ada yang lain? Jadi kita ini suami istri, kemudian meninggal sang istri atau sang suami? Istri. Sekarang kita ambil dari kriterianya gitu. Kriteria beriman, kriteria berakhlak mulia, akhlakul karimah, kriteria ibadahnya gitu. Mohon maaf, Nabi pun menikah lagi setelah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi insya Allah orang-orang beriman akan juga bertemu dengan orang-orang yang beriman yang beramal soleh begitu. Ya, dengan Aisyah, beliau setelah wafat Ibunda Khadijah terus menikah begitu. Jadi itu
ada dalam manajemen Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Tapi insya Allah yang pertama yang akan menjadi ratunya begitu. Dah? Mungkin Ikhwan. Ikhwannya mungkin. Pertanyaan aja Pak Ustaz. Soal hisab sama yang di pengadilan tadi. Kalau yang tadi Pak Ustaz bilang kan semua pasti akan menghadapi pengadilan. Iya. Tapi di samping lain ini kita bebas hisab kalau kita mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad. Itu gimana Pak Ustaz? Hisab itu dalam penglihatan saya pengadilan juga atau bukan ya? Bukan hisab kali yang ditanya, syafaat kali. Bukan tadi yang tadi barusan tadi. Ya di audit itu. Di audit. Nah, terus? Kalau yang di audit itu kan diadili. Tapi yang tadi Pak Ustaz bilang di ayat Al-Quran berapa tidak akan dihisab. Nah, maksudnya dihisab itu diadili atau bukan? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi bagi umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu insya Allah dapat jaminan. Qurannya surat Al-Imran 31. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, mereka yang beriman tadi cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Nah, kita mencoba semaksimal mengikuti Nabi. Ihya sunnah, tahajudnya, baca Al-Qur'annya, zikrullahnya, kemudian keharmonisan kita pelihara baik antara suami istri maupun di keluarga kita. Standar akhlak yang mulianya itu juga kita laksanakan. Sodakohnya begitu. Antara lain sodakohnya kalau ibu-ibu memasak itu airnya agak dibanyakin dikit Bu, ya. Jadi ketika semilir angin membawa ini si ibu nih kayaknya lagi masak gulai kambing begitu. Nah tetangga tuh kasihlah airnya lah, ibaratnya begitu gitu. Kuahnya dan sedikit daging lah, jangan tulangnya. Nah itu kita mencoba ihya sunnah, ya, mencoba menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi satu ibadah yang kita sering tinggalkan ini, khususnya kalau di hari-hari libur kita maksimalkan, jangan ditinggalkan. Hari-hari libur itu sholat subuh, habis sholat subuh kita ngaji, zikir atau sholawat sampai datang waktu terbitnya fajar. Kemudian kita sholat isyraq 2 rakaat. Itu Nabi katakan mendapat ibadah haji sempurna, sempurna, dan sempurna. Nah tadi yang diaudit ibadah sholatnya sering bolong-bolong, ibadah sholatnya sering diakhir-akhirkan, dengan tetangganya juga komunikasinya kurang baik, ada jealous. Ngeliat orang lain seneng, dia susah. Ngeliat orang lain susah, dia seneng begitu. Jadi yang itu tuh nanti insya Allah yang tadi melaksanakan ihya sunnah itu cahayanya tersendiri, gitu. Jadi nggak dikumpulin, memang di padang masar juga, tapi nggak dikumpulin dengan, mohon maaf ya saya bahasakan, manusia yang abal-abal begitu. Yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran, jauh dari nilai-nilai petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah makanya saya tadi doakan agar ikhwan dan akhwat ini masuk ke dalam golongan ini nih, asidikin wasuada wasolihin begitu. Itu sih insya Allah tuh udah benderanya juga, bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW dipandu oleh Nabi sendiri. Mohon maaf ya, bukan bendera ISIS, bukan. Baiklah, mengingat waktu juga sudah 1:30, sebelum kita akhiri, Ucapkan terima kasih pada Ustaz atas pembuatan materinya.
Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita sampaikan tentunya dapat bermanfaat dan yang paling utama adalah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelum kita tutup, mari kita membacakan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di acara di minggu depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.